you talking about? Pull that 40 out and let it bust and I'ma walk it out. They been talking all that funky shit, but I can hear them now. Keep a clock on my block and we can shoot it out. Halo Bapak Ibu, selamat datang di konten menarik lainnya dari Selana. Jadi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan like sebanyak-banyaknya. Oh, jangan lupa share ke teman kalian. Oke, tanpa basa-basi, kita lihat listnya. Life. Di dunia ini banyak orang yang tidak tahu tentang keberadaan alien. Bukan hanya alien, uang negara yang dikorupsi pun gak ada yang tahu, entah hilang di telan bumi. Ya, di planet bumi hidup seorang anak bernama Koko Nesechuta, siswa SMP yang dapat mendengar suara misterius yang tidak dapat didengarkan oleh orang lain pada umumnya. Saat menjalani sebuah perekrutan, Chuta menyadari bahwa suara yang sering ia dengar ternyata berasal dari alien bernama Drew yang hidup di dalam tubuhnya. Chuta akhirnya lulus ujian berkat kerjasamanya dengan Drew. Seperti halnya di Konoha, jika kerjasama dengan orang dalam pasti diterima, yaitulah di Indonesia. Di Konoha maksudnya lanjut, Chuta resmi menjadi bagian dari Elder bersama dengan Drew. Mereka bersama-sama melindungi alam semesta dari ancaman berbahaya. Gleipnir. Anime ini menceritakan seorang anak SMA yang biasa saja bernama Shuichi Kagaya. Meski terlihat biasa saja, Shuichi memiliki rahasia yang tersembunyi. Seperti halnya kasus Sambalado, yaitu dia dapat menyembunyikan CCTV dan menyalakan petir Zeus. Nah, tapi anime ini berbeda karena dia dapat berubah menjadi monster. Wujud monster tersebut berbentuk maskot anjing yang memiliki gigi yang besar. Dia tidak tahu bagaimana atau mengapa dia mendapatkan kemampuannya tersebut. Hanya saja dia lebih suka tidak ada yang tahu tentangnya yang dapat berubah menjadi monster. Tetapi semuanya berubah ketika dimana Shuichi menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di dalam sebuah bangunan yang terbakar hebat. Sugiga Michibiku Isekai Dotsu bercerita tentang Makoto Mizumi, seorang murid SMA yang dipanggil oleh Dewa Tsukuyomi untuk menjadi pahlawan. Akan tetapi Goddess yang menguasai dunia tersebut tidak suka kepada Makoto dan menganggap Makoto itu jelek. Bukannya dikembalikan ke Dewa Tsukuyomi, sang Goddess malah membuang Makoto ke ujung dunia dan memberikan kutukan kepadanya. Sejak saat itu, Makoto pun terbebas dari tugasnya dan menjalani hidup bebas di dunia baru itu. Saat berkelana di alam liar, Makoto bertemu dengan naga, laba-laba, orc, kurcaci, dan makhluk-makhluk lainnya. Karena perbedaan lingkungan dari dunia asalnya, Makoto pun sekarang memiliki kekuatan bertempur dan sihir yang luar biasa. Nah, begitulah kisah tentang anak laki-laki yang ditinggal oleh dewa, dan petualangan pun dimulai. Rakudai Kishi no Calvary mengisahkan sebuah sekolah magis yang memanfaatkan sihir modern dalam pertempuran. Mereka menggunakan berbagai senjata yang merupakan perwujudan jiwa mereka untuk bertarung. Kisah berfokus pada Kurogane Iki, seorang siswa berbakat di sekolah ini. Iki memiliki ambisi besar untuk menjadi kesatria sihir. Akan tetapi, dia sering dianggap sebagai kesatria yang gagal oleh kawan-kawannya karena tidak memiliki kekuatan sihir. Nah, ya walaupun nggak memiliki kekuatan sihir ya, tapi kalau ada pangkat berbakat, ya pasti OP anjir. Hingga suatu hari, Iki mendapat tantangan untuk berduel dengan Stella, putri dari negeri seberang yang sekaligus murid nomor 1 di sekolah. Nah, apa yang terjadi selanjutnya? Apakah Iki dapat memenangkan duelnya, atau Iki menyogok wasitnya supaya menang? Seperti yang terjadi di negeri Konoha. Maka tontonlah animenya. Nishindol Waki Susukanai. Demi membalas kematian keluarganya, Akabane Raishin datang ke Inggris dengan membawa serta Yaya, automaton berwujud gadis yang mampu bergerak dan berpikir layaknya manusia. Mereka mendaftar di Walpurgis, sebuah sekolah khusus mengajarkan machine art, yaitu ilmu yang menggabungkan mekanika dan sihir, dengan harapan bisa ikut serta dalam Yakai, ajang pertarungan antara 100 murid peringkat teratas. Namun, setelah melalui tes, Raishin ternyata berada pada peringkat kedua terbawah dari sekitar 12.000 orang murid. Maka dia pun harus mencari cara lain untuk bisa mendapatkan undangan untuk bisa berpartisipasi di Yakai, meski itu berarti dengan merebutnya dari murid yang lain. Mairi Mashita Irumakun. Anime satu ini bercerita tentang Suzuki Iruma, manusia yang jiwanya dijual kepada iblis oleh orang tuanya yang tidak menginginkan kehadirannya demi bayaran uang. Ini Iruma kasihan banget coy. Dah nggak dianggap anak, dah gitu
dijual lagi demi bayar utang. Untung ke iblis, coba kalau ke pemerintah. Nggak balik lagi tuh anak. Namun ternyata Iruma diterima baik di lingkungan para iblis tersebut. Karena ia adalah anak laki-laki yang baik, saat itu juga ia dijadikan cucu raja neraka. Iruma dimasukkan ke akademi iblis, namun tetap menyembunyikan identitas aslinya sebagai manusia. Iruma pun berharap kehidupan sekolahnya berjalan damai, walau terkadang tetap penampilannya mencuri perhatian banyak orang. Bloodlight. Anime ini berlatar belakang di dunia demon. Seorang gadis Jepang bernama Fuyumi tanpa sengaja masuk ke dalam dunia demon melalui sebuah portal. Setelah beberapa lama di sana, ia bertemu dengan Stas. Enggak, Stas itu siapa nih? Gue jelasin Stas itu siapa. Jadi ia adalah bos dari wilayah timur di dunia demon. Ia juga adalah seorang vampir bangsawan. Layaknya seorang vampir akan menghisap darah manusia, namun hal ini tidak berlaku pada Stas. Ia tidak tertarik pada hal menghisap darah, ia malah tertarik pada manga, anime, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan otaku dari dunia manusia. Paham kan sekarang Stas itu siapa? Stas adalah vampir bangsawan, tapi wibu. Tahu wibu? Stas menyukai Fuyumi karena berbau enak dan segar. Tak lama kemudian Fuyumi terbunuh oleh tanaman karnivora dan menjadi hantu. Stas menjadi tidak suka dengan Fuyumi karena baunya menjadi biasa saat dia menjadi hantu. Oleh karena itu, Stas ingin berjuang keras untuk membangkitkan Fuyumi dan mengembalikannya menjadi manusia. 100 Men no Inochi no Ue ni Ore wa Tatairu. Yusuke Yotsuya bersama teman-teman kelasnya Lucindo dan Kusue Hakozaki tiba-tiba ditransfer ke dunia aneh yang dihuni makhluk mitologi. Tak lama kemudian mereka bertemu dengan seorang yang menyebut dirinya sebagai Game Master dan memberi mereka misi. Untuk menyelesaikan misi tersebut, Shindo diberi peran sebagai penyihir dan Hakozaki sebagai prajurit. Yang mengejutkan adalah Yotsuya hanya diberi peran sebagai petani. Tapi untungnya misinya nggak tembak-menembak seperti kasus. Nah, seperti itulah anime dengan konsep karakter utama yang dipermalukan ternyata overpower. Menurut kalian mana nih anime yang kalian suka di video ini? Tulisnya di komentar dan jangan lupa subscribe, ikuti terus channel ini dan seperti biasa. Thanks for watching this video, saya Iselana undur diri, sampai jumpa di next episode.